Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandana Diva dengan NIM 1804030135, mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office. Yang pertama, di sini ada Microsoft Office atau Microsoft Office Word. Perangkat lunak pengolah data atau word processor andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Apple, macOS, Unix, dan OS lainnya. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007, diberi nama Microsoft Office Word. Di Office 2013 namanya disingkat menjadi Word. Di sini pun ada fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama, pembuatan dan pengeditan dokumen. Yang kedua, memformat dan penyimpanan dokumen. Yang ketiga, ada mencetak dokumen. Dan yang keempat, sebagai alat kolaborasi. Di sini pun ada fitur terbaru dari Word yang menurut Garrick Scow pada artikelnya yang berjudul The Three Most Useful New Features in Microsoft Word, terdapat beberapa fitur baru pada Microsoft Word sebagai berikut. Yang pertama, ada Resume Assistant atau Microsoft 365. Fitur ini akan membantu pengguna untuk menyusun resume agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, ada Translate Text, yang berfungsi untuk menerjemahkan teks dokumen dari bahasa lain maupun membantu kamu ketika menulis menggunakan bahasa asing. Yang ketiga ada Turn Text to Speech, dapat berguna untuk meninjau tulisan yang sudah diketik. Fitur ini pasti berguna untuk kamu yang bekerja sebagai content writer dan profesi penulis lainnya. Kekurangan dan kelebihan dari Word sendiri yaitu pertama ada kelebihannya sebagai user friendly, feature yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan dapat membuat berbagai jenis dokumen baik surat, buku, dan dan gambar sederhana. Kekurangannya sendiri dari Word itu adalah aplikasi berbayar dengan harga lisensi yang cukup mahal. Yang kedua, ada terlalu banyak fitur yang terkadang membingungkan user dalam menggunakannya. Di sini berikut tampilan dari Word 2016. Di sini saya akan mencontohkan sedikit tentang dari Microsoft Word 2016. Pertama, saya akan mengetik di sini sudah di new open. Pertama pasti kita buka new open. Sini blank dokumen. Ini saya ingin menuliskan hello world. Hello world. Nah, saya sudah mengetikkan, lalu saya blok, lalu saya pilih di sini ada tombol icon bold atau dengan cara ketik CTRL plus B akan menjadi tampilan huruf tulisan yang menebalkan. Di sini saya akan membesarkan size-nya. Oke. Di sini pun ada dengan icon italic atau garis miring. Seperti ini. Lalu di sini ada underline untuk garis bawah pada tulisan. Di sini pun ada highlight untuk meng-highlight tulisan tersebut. Dan di sini pun ada untuk mengganti size ukuran kertasnya. Contoh kita pakai ukuran A4. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan. Cukup segini untuk penjelasan Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel Office adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Adapun fungsi dari Microsoft Excel, yang pertama, membuat, mengedit, dan mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang keempat, memantau menyelesaikan tugas logika dan matematika.
Di sini pun ada fitur terbaru dari Excel, yaitu menurut The Verge, pada tahun 2021 ada fungsi XLOOKUP itu untuk menemukan item di tabel atau rentang berdasarkan baris di lembar kerja Excel. Yang kedua ada susunan dinamis, yang ketiga ada fungsi LED, dan yang keempat ada fungsi XMatch, dan yang kelima ada dukungan format Open Document atau ODF 1.3. Adapun kekurangan dan kelebihan dari Excel. Yang pertama, kelebihannya adalah tampilan yang mudah digunakan. Yang kedua ada ekstensi XLS yang kompatibel dengan berbagai program lain. Yang ketiga, penggunaan RAM yang sangat minim sehingga program tidak berat saat dijalankan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu akses fungsi yang terbatas. Yang kedua ada jumlah sel banyak namun tetap terbatas. Berikut adalah tampilan dari Excel 2016. Saya pun akan mencontohkan dari tampilan Excel 2016 sendiri. Di sini saya sudah membuat tabel nilai yang berisi ada nama. Di sini terdapat ada 5 nama, ada 5 nilai, ada nilai 2 dan rata-rata. Gimana sih cara masukin nilai rata-rata ini sendiri? Dengan cara kita klik kolomnya sama dengan kita masukin rumusnya. Rumus rata-rata itu adalah average. Kita klik 2 kali, kita masukkan dari nilai D 5 dan E 5. Lalu kita enter, nilai akan keluar sendiri. Lalu kita akan bisa langsung saja kita tidak usah satu-satu. Misalkan kita masih ingin satu-satu, kita masukin lagi dengan average, klik, lalu kita masukkan di D6, kita ambil di E6, kita enter. Tapi bisa juga dengan cara kita langsung drag aja ke bawah dengan cara klik ke bawah seperti ini. Lalu di sini pun ada jumlah untuk menghitung dari hasil rata-rata semuanya. Dengan cara pertama kita seperti tadi kita masukin dengan cara rumus. Tapi di sini rumusnya beda. Kita masukin dengan rumus sum. Lalu dengan cara kita klik rata-rata di F5, lalu kita drag ke bawah sampai F9, lalu kita enter. Keluarlah hasil dari jumlah rata-rata semua yang nilai anak yang ada pada di sini. Cukup mudah bukan? Ada rumusnya untuk rata-rata dengan rumus average, dengan rumus jumlah atau menjumlahkan semuanya dengan rumus sum. Oke. Untuk Excel saya bisa menjelaskan cukup segitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan Microsoft Office pada PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple macOS yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem Xenix, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi di kalangan perkantoran, pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint sendiri, yang pertama ada membuat bahan presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat. Yang kedua adalah memfasilitasi pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi dan template yang digunakan. Yang ketiga, menyediakan bahan pembelajaran untuk dengan mudah dipahami. Di sini pun ada fitur terbaru dari PowerPoint. Dikutip dari artikel support Microsoft, berikut fitur terbaru dari Microsoft PowerPoint.
Yang pertama, ada penulisan bersama. Yang kedua, ada komentar modern. Yang ketiga, ada dapat mengetahui siapa saja yang ada pada waktu presentasi. Yang keempat, itu ada rekam peragaan slide yang baru dan ditingkatkan. Berikut pun ada kekurangan dan kelebihan dari PowerPoint. Yang pertama, kelebihannya itu adalah pembuatan presentasi yang mudah. Yang kedua, terdapat fitur terbaru yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, pilihan template yang sangat beragam, serta ada pun kekurangan dari PowerPoint. Yang pertama, dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada versinya. Yang kedua, akses terbatas jika menggunakan fitur standar. Berikut tampilan dari PowerPoint 2016. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana pembuatan pada PowerPoint 2016 ini. Pertama, kita buka presentasi terbaru dengan cara new, masukkan. Nah, di sini ada pun template atau tema yang sudah tersedia. Sangat-sangat menarik. Contoh kita ambil yang tema Berlin. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja dengan misalkan judul presentasi kita, apa namanya gitu. Hello World. Oke. Di sini I am bentar. Oke. Hello World. Di sini I am Nanda Nadifa. Oke. Nah, sudah cukup menarik untuk bikin presentasinya. Lalu gimana sih untuk kita bikin di slide selanjutnya? Bisa dengan cara klik kanan pada slide sebelumnya, kita masukkan new slide. Nah, akan muncul seperti ini, atau bisa pun kita ingin mempunyai bentukan yang sama seperti slide pertama dengan cara kita duplicate slide seperti ini. Bisa kita ubah lagi di sininya dengan enjoy. Oke. Di sini pun bisa kita tambahkan transisi atau animasi tersendiri. Di sini bisa kita masukkan transisi seperti dan bisa pun untuk tulisannya sendiri bisa kita kasih animasi. Contoh, kita pilih di atas ini, kita masukkan ini. Oh no. Kita masukkan yang float. Lalu kita cobain presentasi secara slideshow atau full. Nah, tampilannya akan seperti itu. Baik, mungkin cukup segitu aja yang dapat saya presentasiin dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.